Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum SBI Modul 1 yang berjudul Statistika Deskriptif. Di sini kami, Faizal, selaku PJ Modul 1 akan menjelaskan mengenai sistematika penulisan jurnal Modul 1. Nah, jadi dalam penulisan jurnal ini terdiri dari 4 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 pengumpulan dan pengolahan data, bab 3 analisis, dan bab 4 kesimpulan. Nah, untuk di bab 1 pendahuluan itu terdapat 3 paragraf. Untuk paragraf 1 mengenai gambaran umum, jadi di sini kalian menjelaskan mengenai apa yang melatar belakangi ilmu statistika deskriptif perlu digunakan dalam penelitian. Lalu di paragraf kedua mengenai landasan teori, di sini kalian mencari teori mengenai statistika deskriptif menurut para ahli atau menurut sumber yang jelas. Nanti dicantumkan juga sumbernya atau menurut ahlinya. Lalu di paragraf ketiga menjelaskan mengenai implementasi. Di sini kalian menjelaskan langkah-langkah pengerjaan jurnal modul 1 atau langkah-langkah praktikum ini. Dimulai dari mendapatkan data, mengolah data, sampai memperoleh kesimpulan. Dan boleh ditambahkan oleh tujuan atau fungsi dari statistika deskriptif ini. Nah, langsung masuk ke bab 2, pengumpulan dan pengolahan data. Di subbab 2.1 pengumpulan data berisi mengenai uraian pengumpulan data. Nah, kita lihat di langkah-langkah praktikum. Jadi, praktikan akan mendapatkan satu set data dimensi tubuh. Masing-masing dimensi tubuh terdiri dari dimensi tubuh laki-laki dan perempuan. Nah, jadi nanti untuk di subbab pengumpulan data ini kalian jelaskan dulu dimensi tubuh apa yang kalian dapatkan, lalu untuk apa, dan jumlahnya berapa. Nah, kita masuk ke subbab pengolahan data. Nah, tadi kan satu kelompok itu mendapatkan satu dimensi tubuh di mana masing-masing dimensi tubuh laki-laki dan perempuan. Kalau ini contohnya masih satu, jadi nanti kalian tabelnya akan seperti ini. Ini laki-laki. Nah, seperti ini. Kalian tampilkan juga. Nah, data yang diambil itu sebanyak 30 data. Kemudian masuk ke subbab 2.2.1 penyajian data. Kalian kasih prolog terlebih dahulu. Lalu pengurutan data dari yang terkecil sampai terbesar. Dan kita udah dapatkan 30 data. Nah, kita tinggal urutkan data ini dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, tampil dimensi tubuh perempuan. Nah, lanjut di subbab membuat tabel distribusi frekuensi. Lalu di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menghitung rentang dengan rumus R, X max, min, X min. Jadi data terbesar hasilnya berapa? 8. Lalu menghitung interval dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,3. Dan di sini jumlah data. Tadi kan jumlah datanya 30. Jadi kita sama semuanya. Mendapatkan hasil 5,87. Nah, untuk di jumlah kelas interval ini, kita lakukan pembulatan ke atas. Dapatkan 6. Nah, lalu langkah selanjutnya menghitung panjang kelas interval dengan rumus P sama dengan R per K. Nah, tadi kan kita udah dapatkan R-nya itu 8, K-nya itu 6. Jadi 8 bagi 6, 1,3333. Nah, ini jika kalian mendapatkan samakan aja menjadi 2 angka di belakang koma, karena untuk memudahkan perhitungan nantinya. Nah, berbeda dengan jumlah kelas interval tadi kan harus bilangan bulat. Kalau panjang kelas tidak selalu harus bilangan bulat. Maka dari itu lakukan pembulatannya
lakukan pembulatannya bertahap. Jadi dimulai dari pengurangan angka di belakang koma. Lalu menentukan batas kelas dan menentukan nilai tengah itu kita dapatkan dari perhitungan tabel distribusi frekuensi. Nah, di tabel distribusi frekuensi ini dimulai dari interval kelas 122 itu didapatkan dari data terkecil. Kemudian tadi kan rentang kelasnya itu 1,34. Nah, kita menambahkannya itu ke bawah terlebih dahulu. Jadi 122 tambah 123. 122 tambah 1,34 jadi 123 tambah 1,34 dan seterusnya. Nah, jadi gitu penambahannya ke bawah dan seterusnya. Nah, lalu untuk menentukan interval kelas atas, kalian tinggal mengurangi 123 dikurangi 0,01. Nah, ini dan seterusnya. Jadi nanti itu polanya akan seperti ini. 3, 3, 4, 6, 7, 6, 8. Nah, lalu menentukan batas kelas itu rumusnya dari interval kelas atas atau kelas bawah plus minus 5. Nah, kita ambil contoh untuk interval kelas bawah plus min 0,005. Lalu yang interval kelas atas plus 0,005. Nah, hasilnya yaitu seperti ini. Nah, nanti itu polanya akan seperti ini. Jadi sama antara batas kelas atas pada baris pertama akan sama dengan batas kelas bawah pada baris kedua. Nah, lanjut ke perhitungan XI. XI itu nilai tengah, jadi rumusnya batas kelas atas ditambah batas kelas bawah dibagi 2, dan seterusnya. Nah, untuk FI ini adalah frekuensi. Sekarang kita lihat di interval kelas. Kita lihat di interval kelas, lalu kita lihat data yang sudah diurutkan. Nah, dari interval kelas 122 sampai 123,33 ada berapa data? Ini kayaknya 122 sampai 123. Ada 5, maka kita masukkan 5 dan seterusnya. Lalu untuk frekuensi kumulatif itu di penjumlahan frekuensi. Nah, ini pada makan 5. Jadi baris pertama juga jumlahnya masih 5. Nah, untuk di baris kedua dan seterusnya tinggal ditambahkan 5 tambah 5, 5 tambah 5, 10, 10 tambah 8, 18, dan seterusnya. 18 tambah 5, 23 tambah 1, 24 tambah 6, 30. Nah, untuk FX ini kalian tinggal lakukan perkalian antara FI dan XI. Lanjut ke membuat grafik histogram, poligon, dan kurva frekuensi. Nah, ini kalian tampilkan grafik histogram seperti ini, seperti diagram batang. Lalu grafik poligon seperti histogram namun ditambahkan dengan kurva frekuensi. Nah, kalau untuk kurva frekuensi itu hanya garisnya saja. Seperti itu.
Nah, ini tampilkan juga histogram, poligon, dan kurva dimensi untuk dimensi tubuh perempuan. Nah, lanjut ke tahapan membuat tabel distribusi kumulatif kurang dari dan atau lebih dari dan membuat kurva Ogif. Nah, untuk pembuatannya ini kita lihat dari ini tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk yang kurang dari itu didapatkan dari batas kelas atas. Frekuensi kumulatifnya pun didapatkan dari Fkum ini. Jadi tinggal kopaskan saja. Lalu untuk yang lebih dari itu didapatkan dari batas kelas bawah. Ya. Nah, untuk frekuensi kumulatif lebih darinya itu didapatkan dari, nah ini kan karena kita jumlah datanya 30, maka kita untuk yang di baris pertama kita cantumkan dulu 30. Nah, untuk di baris selanjutnya kita lakukan pengurangan antara frekuensi kumulatif dikurangi frekuensi asli ini. Kita tandai biar mudah, biar kelihatan. Nah, kita lakukan pengurangannya terhadap frekuensi yang asli. Jadi 30 dikurang 5. 30 kurang 5 sama dengan 25. 25 kurang 8 sama dengan 17. 17 dikurang 5 dan seterusnya sampai dapat yang terakhir. Nah, ini lalu kalian tampilkan grafiknya. Nah, grafiknya akan menjadi seperti ini. Jadi saling bertolak belakang antara grafik kurang dari dan grafik lebih dari. Jadi simetris juga. Nah, ini tampilkan juga ada kurva untuk dimensi tubuh perempuan. Lalu mari kita masuk ke ukuran pemusatan data. Nah, ini tinggal dikopikan saja yang tadi kita sudah buat distribusi frekuensi. Tampilkan juga untuk dimensi tubuh perempuan. Nah, untuk yang pertama itu menghitung rata-rata dengan rumus sigma FIXI per sigma FI. Nah, ini cara menghitungkan saja. Kan tadi udah kita cari nih FIXI yang kita dapatkan 377,75. Kemudian jumlah datanya 30. Nah, ini tinggal kita tambahkan, mendapatkan segini. Jadi yang FIXI dijumlahkan, FI dijumlahkan. Lakukan perhitungan rata-rata untuk dimensi tubuh perempuan. Kita masuk ke median dengan rumus LO plus P N per 2 sama F per FM. Nah, ini ukuran pemusatan data. Jadi, di ukuran pemusatan ini kita akan mengetahui ukuran letak masing data. Nah, ini kita yang pertama itu mencari ukuran letak median. Nah, bagaimana cara kita mencarinya? Hal yang pertama perlu kita lakukan itu mencari ukuran letaknya dulu dari rumus N per 2. Nah, N per 2 ini untuk mengetahui di mana kira-kira letak median berada. Nah, ini kan udah, kan tadi N itu 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, berarti ukuran letak median itu terdapat pada data ke-15. Nah, sekarang kita lihat di tabel distribusi frekuensi. Kita lihat data ke-15 ada di mana. Kita lihatnya di Fkum. Nah, ini kan data 5, 10, 18. Nah, berarti di kelas ketiga ini ada data ke-15. Namun kita belum mengetahui lebih tepatnya itu di mana. Lebih tepatnya itu berapa.
Nah, maka dari itu kita cari dengan menggunakan rumus median. Nah, karena kita sudah mengetahui tadi letaknya ada di kelas ketiga ini, jadi kita tinggal melakukan perhitungan berdasarkan rumus. Nah, untuk LO itu batas bawah dari kelas median, di mana median berada. Nah, tadi kan karena mediannya data ke-15-nya itu ada di sini, maka batas LO-nya itu batas kelas bawah 124,675. Lalu untuk P itu kan interval kelas tadi 1,34. Nah, sigma F ini penjumlahan atau lebih mudahnya F cum frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu berada. Nah, tadi kan kalau yang kelas mediannya itu kan ada di 18 ini. Nah, berarti frekuensi kumulatif sebelumnya itu 10. 10. Nah, untuk frekuensi mediannya, frekuensi asli yang ini, 8. Nah, seperti itu. Nah, terus kita tinggal hitung. Nah, kita dapatkan 100,51. Nah, mengecek bahwa perhitungan kita benar. Tadi kan kita sudah memperkirakan data tersebut ada di sini di kelas ketiga. Nah, kita lihat 125,51 itu atau tidak. Ini kan interval kelasnya 124,68 sampai 126,01. Nah, berarti kan 125,51 ini termasuk di dalamnya, berarti benar. Nah, lakukan juga perhitungan untuk dimensi tubuh perempuan. Lalu, selanjutnya mencari modus dengan rumus LO plus P B1 per B1. Nah, ini pada prinsipnya sama. Kita pertama-tama mencari letaknya dulu, ukuran letaknya dulu di mana. Modus kan, modus itu nilai terbanyak. Kita lihat lagi di sini. Kita perhatikan frekuensi aslinya. Nah, ini kan paling banyak itu di kelas ketiga juga. 8. Nah, jadi untuk itu batas kelas bawah, kelas modus. Ini 124, lalu untuk panjang kelas sama 1,34. Nah, untuk B1 itu pengurangan antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. 8 kurang 5. Lalu untuk B2 pengurangan dengan kelas sesudahnya. Ini mungkin kebetulan aja angkanya sama, atas bawah 5, jadi B1 B2-nya 3. Nah, didapatkan hasil 125,345. Nah, ini pun sama cara mengeceknya, yaitu apakah data ini berada dalam rentang modus interval kelas yang ketiga ini. Nah, ini kan betul ya ada di sini. 125 di antara 124 sampai 126. Nah, ini lakukan juga perhitungan untuk dimensi tubuh perempuan. Nah, lalu kita mencari ukuran letak yang terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Nah, untuk mencari ukuran letak ini pada prinsipnya sama seperti mencari median. Yang pertama kita harus cari tahu itu ukuran letaknya ada di mana. Lalu desil pun sama, ukuran letaknya terlebih dahulu yang kita cari, dan persentil pun sama. Nah, perbedaannya antara kuartil, desil, dan persentil yaitu kalau kuartil membagi menjadi 4 data. Kalau desil membagi menjadi 10 data. Kalau persentil membagi menjadi 100 data. Nah, nanti untuk perhitungan kuartil ini kalian lakukan perhitungan
Q1 sampai Q3, lalu lakukan perhitungan Q1 sampai Q3 untuk dimensi tubuh perempuan. Nah, untuk menghitung, lalu untuk desil, kalian lakukan perhitungan D1 sampai D5, lalu lakukan juga untuk dimensi tubuh perempuan. Begitu juga persentil. Nah, untuk persentil nanti akan ditentukan perhitungannya oleh asisten masing-masing sebanyak 3. Nanti lakukan juga untuk perhitungan dimensi tubuh perempuan. Nah, lalu kita masuk ke ukuran penyebaran data, pengukuran dispersi. Nah, pengukuran dispersi ini untuk mencari simpangan baku. Nah, jadi kalian saat tadi kan sampai FIX ini sudah dicari sebelumnya. Kalian tinggal mencari XI min X bar. Nah, ini cara mencari itu tinggal dikurangi antara XI dikurang X bar. X bar itu, nah, nanti untuk yang ini tinggal dipangkatkan 2. Kemudian yang ketiga ini tinggal dikalikan dengan frekuensi. Nah, setelah itu kita dapatkan 152. Frekuensinya kan 30. Jadi, untuk mencari simpangan baku dengan rumus akar 152,027 dibagi N-1, 30 min 1 sama dengan 29. Jadi kita dapatkan simpangan baku 2,29. Nah, ini lakukan juga perhitungan dispersi untuk dimensi tubuh perempuan. Nah, lalu kita mencari kemiringan, kurva kemiringan. Nah, ini dengan rumus seperti ini. Nah, tadi kan sudah kita dapatkan sampai XI min X1. Nah, ini tinggal kalian pangkatkan lagi. Itu yang kalian cari selanjutnya, yang tabel ini. Kalian tinggal pangkatkan 3, kemudian pangkatkan 4, kemudian XI min X dikalikan FI, kemudian dipangkatkan 2, dipangkatkan 3, dan sampai 4. Nah, ini untungan ini pokoknya dari mulai pertama perhitungan lebih mudah dilakukan di Excel supaya lebih akurat juga dan memudahkan. Nah, kemudian kita tuh momen 2, momen 3, momen 4, alfa 3 dan alfa 4. Nah, untuk mencari momen 1 ini tinggal mengikuti rumus FIXI min X bar pangkat 1 dibagi N. Nah, ini tuh untuk momen 1 0. Hasilnya harus 0 karena dia merupakan momen pertama. Jadi kalau misalkan perhitungan kalian di sini tidak 0, berarti itu ada yang salah. Lalu untuk selanjutnya di momen 2 yang tadi FIXI min X bar pangkat 2 tinggal dibagi N. Begitu juga seterusnya sampai momen alfa 3 alfa 4 ini. Kita lihat di teorinya. Alfa 3 itu untuk menentukan kemiringan. Nah, ini kan kita sudah dapatkan dengan rumus. Kita dapatkan 0,295. Nah, sekarang kita lihat 0,295 itu ada di kurva yang mana. Nah, ini kan karena lebih dari 0, berarti dia kurva miring ke kanan. Keterangan kurva miring ke kanan. Nah, kurva miring ke kanannya di sini, di mana modus kurang dari median, kurang dari rata-rata. Nah, ini harus kita buktikan. Jadi, untuk menyamakan apakah perhitungan kita sudah sesuai dengan teori atau belum. Nah, sekarang yang kita dapatkan pada perhitungan modus. Nah, kan kita dapatkan modus
125,345, kemudian nilai median, kemudian untuk rata-rata 125,79. Nah, ini kita buktikan apakah benar sesuai teori atau tidak. Nah, ini kan modus kurang dari median, kurang dari rata-rata. Nah, ini sudah terbukti, berarti perhitungan kita benar. Lalu selanjutnya menghitung untuk mencari keruncingan. Nah, kita lihat lagi sesuai ketentuan, nilai alfa 4 yang kita dapatkan berapa? 1,862. Itu kan berarti kurang dari 3. Berarti kurva keruncingannya yaitu Platy-Kurtic. Nah, seperti ini penjelasannya. Nah, ini kan tadi ada simpulkan berdasarkan nilai alfa. Nah, mungkin kesimpulannya seperti yang dicontohkan tadi. Nah, lakukan juga perhitungan kemiringan dan keruncingan untuk dimensi. Nah, sudah selesai untuk data. Selanjutnya, kita memasuki ke bab 3. Nah, untuk di bab ini kan analisis. Untuk subbab 3.1, analisis dari tabel distribusi frekuensi. Jadi kalian menganalisis dimulai dari, nah ini, dimulai dari subbab tabel distribusi frekuensi ini. Sampai didapatkan distribusi frekuensi. Nah, cara mendapatkannya bagaimana? Itu kalian jelaskan di analisis. Atau hal-hal yang mempengaruhinya apa saja itu jelaskan. Nah, kemudian untuk di analisis 3.2, analisis pemusatan data, itu pemusatan data mencakup dari rata-rata. Nah, ini kan pemusatan data ya. Jadi mencakup dari rata-rata, median, modus, ukuran letak, sampai ukuran letak, sampai persenti ya. Nah, itu kalian jelaskan di ini. Jadi jelaskan bagaimana data dapatkan, bagaimana hasilnya, bagaimana pengaruh ini, kalian menjelaskan mengenai sebab akibat atau pengaruh yang terjadi dari hasil tersebut. Nah, untuk di analisis penyebaran data, yang tadi sisanya dimulai dari perhitungan, nah, dimulai dari pengukuran dispersi. Nah, ini untuk analisis ini, jadi disesuaikan saja. Kan ada perhitungan simpangan baku, lalu ada perhitungan kemiringan, keruncingan, sampai didapatkannya kesimpulan ini. Nah, ini nanti kalian jelaskan di analisis. Kenapa hasilnya sekian, kenapa kurva miring ke kanan, kenapa kurvanya Platy-Kurtic. Lalu kalian jelaskan juga hasil yang didapatkan sudah sesuai dengan teori atau belum. Nah, kalian jelaskan juga di analisis. Nah, mungkin seperti itu. Jadi untuk analisis intinya menjelaskan sebab akibat yang terjadi dari hasil perhitungan kita. Nah, lalu untuk di bab selanjutnya, bab 4 kesimpulan, menjelaskan, bukan menjelaskan lagi kalau di kesimpulan, tapi poin-poin intinya dari ketiga poin analisis ini. Jadi mungkin nanti kurang lebihnya akan ada 3 poin. 3 poin juga. Jadi masing-masing, jadi poin 1 mengenai kesimpulan dari analisis tabel distribusi frekuensi. Poin 2 dari analisis pemusatan data. Poin 3 dari analisis penyebaran data. Jadi kesimpulan itu bukan menjelaskan definisi, bukan statistika deskriptif adalah bla bla bla, bukan seperti itu. Tapi diambil dari masing-masing subbab analisis. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sekian pembahasan dari modul 1. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jika ada pertanyaan, kita buka di forum tanya jawab yang akan dilaksanakan di Google Meet. Mungkin sekian dari kami selaku PJ modul 1.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.